Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina Widya Rizky, selaku kelompok 13, ingin mempresentasikan mengenai analisis pemberian pinjaman. Yang pertama yaitu ketentuan dan risiko keuangan, yang di dalamnya terdapat pemberian pinjaman terhadap nasabah meliputi beberapa aspek, yaitu penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman, dan monitoring oleh pihak bank. Dengan catatan, jika terjadi masalah dalam melakukan kredit, maka akan dilakukan tahap restrukturisasi dari pihak pemberi pinjaman atau pihak bank. Tahap restrukturisasi sendiri yaitu penjadwalan kembali atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur. Yang kebijakan restrukturisasi dilakukan pihak bank atau pemberi pinjaman antara lain penurunan suku bunga, kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggaan pokok, penyertaan modal sementara. Yang selanjutnya yaitu sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman. Yang pertama yaitu nasabah yang akan menginginkan pinjaman, digali informasinya yaitu informasi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi keuangan, aset yang dijadikan jaminan, dan detail perencanaan bisnis. Yang kedua yaitu asosiasi bisnis, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu file pihak pemberi dana. File dari nasabah dan informasi masa lalu dalam kaitannya dengan bank dapat dianalisis oleh bank. Yang keempat yaitu informasi pihak eksternal dapat digunakan dalam analisis pinjaman. Pihak eksternal itu biasanya pihak yang tidak ada hubungannya dengan nasabah atau tidak ada hubungannya dengan bank. Yang kelima yaitu informasi pasar modal. Informasi dari pasar modal seperti harga saham dan volume penjualan bisa dipakai sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Histori informasi pasar modal dari calon peminjam dana dapat digunakan sebagai acuan untuk analisis memberikan pinjamannya. Yang keenam yaitu laporan industri dan ekonomi secara umum. Yang pertama, laporan asosiasi perdagangan. Yang kedua, peramalan ekonomi dari ekonom. Yang ketiga, laporan dari lembaga pemerintah. Dan keempat, laporan dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dan inflasi. 3 tahapan dalam proses pinjaman, yaitu persetujuan pinjaman. Dalam melakukan pinjaman, ketika nasabah sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman dapat melakukan persetujuan pinjaman yang selanjutnya dilakukan monitor pinjaman setelah nasabah menerima uang yang dipinjam tersebut. Yang selanjutnya yaitu pelunasan pinjaman. Jika nasabah sudah menggunakan pinjaman tersebut dalam periode tertentu, dapat dilakukan pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah untuk pemberi pinjaman atau bank. Yang selanjutnya yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi pemberi pinjaman. Rasio keuangan yang pertama, utang modal saham dengan rata-rata rating 8,71, rasio lancar dengan rata-rata rating 8,25, aliran kas atau proporsi utang jangka panjang yang jatuh tempo dengan rata-rata rating 8,08, fixed charge coverage dengan rata-rata rating 7,58, profit margin bersih sesudah pajak dengan rata-rata rating 7,56, bunga bersih yang diperoleh dengan rata-rata rating 7,50, profit margin bersih sebelum pajak dengan rata-rata rating 7,43, degree of financial leverage dengan rata-rata rating 7,33, perputaran persediaan dalam hari dengan rata-rata rating 7,25, perputaran piutang dagang per hari dengan rata-rata rating 7,08. Dengan catatan 1, 2, dan 3 dikategorikan sebagai kurang penting, 4, 5, 6, dan 7 dikategorikan sebagai sangat penting secara umum atau rata-rata, 8, 9, 10 dikategorikan sangat penting.
Yang selanjutnya yaitu pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit. Yang pertama yaitu resiko yang normal atau lancar. Di tahap selanjutnya terdapat diperhatikan secara khusus yang berarti terdapat kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau skedul pembayaran yang tidak realistis. Di tingkat berikutnya terdapat di bawah standar, yang berarti tren keuangan yang semakin jelek atau perkembangan manajerial, ekonomi, politik yang membutuhkan penanganan yang tepat. Di tingkat selanjutnya, terdapat meragukan, yang berarti pembayaran penuh utang dipertanyakan. Beberapa kerugian sangat mungkin terjadi, bunga pinjaman tidak diperoleh. Di tingkat selanjutnya, yaitu kerugian, yang berarti kredit dipertimbangkan tidak kembali. Selanjutnya, studi untuk memprediksi kelima pertimbangan di atas menghasilkan persamaan sebagai berikut. YI sama dengan min 3,90 plus 6,41 dikali DEI dikurangi 1,12 dikali FCCI plus 0,664 dikali SDI, di mana DEI sama dengan utang jangka panjang ditambah utang lancar dibagi total aset. FCCI, dana dari operasi dibagi biaya bunga plus komitmen biaya sewa plus rata-rata utang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan SDI, jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Variabel berikut yang signifikan untuk memprediksi resiko kredit dengan menggunakan analisis unvariate. Yang pertama yaitu status rumah, tabungan di bank, tujuan kredit, persyaratan kredit. Yang selanjutnya yaitu analisis stepwise. Yang pertama status rumah, statusnya sewa atau beli, tabungan, tujuan kredit, jumlah keluarga yang ditanggung, jumlah pembayaran bulanan, umur pinjaman, besarnya kredit, status perkawinan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.